Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ibu berharap anak-anak dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita dapat selalu belajar dan selalu beribadah kepada Allah tanpa ada halangan suatu apapun. Kita ucap syukur, alhamdulillah. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester ganjil di SD Masjid Syuhada, Yogyakarta. Anak-anakku semua, untuk materi pada pagi hari ini adalah makna surah At-Tin. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bersama bagaimana membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu isi atau kandungan dalam Quran surah At-Tin. Quran surah At-Tin berada pada urutan yang ke-95 dalam Al-Quran. At-Tin artinya buah tin. Quran surah At-Tin tergolong surat Makkiyah, artinya surat ini diturunkan ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Nah, Surat Makkiyah berarti turunnya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah At-Tin terdiri atas 8 ayat. Keistimewaan buah tin. Nah, jadi buah tin ini mempunyai beberapa keistimewaan. Yang pertama, enak, lembut, dan mudah dicerna. Nah, ini buah tin ini rasanya enak, lembut, dan juga mudah dicerna. Ibu sudah pernah makan buah tin dan mungkin anak-anak juga sudah pernah ya merasakan buah tin. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah atau keistimewaannya adalah dapat mengencerkan dahak. Jadi ketika kita batuk, berdahak gitu, dengan mengkonsumsi buah tin, insya Allah dahak kita akan encer. Kemudian dapat menghancurkan batu pada saluran kencing. Nah, ini ketika kita ada kencing batu, itu buah ini dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Lalu melonggarkan rongga hati dan limpa. Manfaat yang selanjutnya atau keistimewaan yang selanjutnya adalah dapat juga menggemukkan badan. Nah, jadi untuk anak-anak dan juga ibu yang mempunyai postur tubuh yang gemuk, tidak disarankan untuk mengkonsumsi buah tin. Tapi kalau untuk kesehatan ya tidak apa-apa, karena manfaatnya yang lain juga banyak ya. Kemudian, nah ini yang sangat disukai para kaum perempuan, dapat menghaluskan kulit. Nah, ini adalah keistimewaan dari buah tin. Ini adalah penampakan dari buah tin ketika anak-anak mungkin ada yang belum pernah melihatnya. Nah, buah tin seperti ini, hampir seperti apa ya? Buahnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Nah, itu di dalamnya seperti terong yang lalapan itu. Tapi rasanya lembut, teksturnya lembut untuk dimakan itu ya. Kemudian keistimewaan dari buah zaitun adalah buah ini sangat banyak kandungan minyaknya. Nah, jadi kita sering ya di pusat-pusat perbelanjaan atau di toko kosmetik itu ada buah minyak zaitun. Nah, itu sangat bagus untuk kulit kita juga, untuk tubuh kita. Ini dia manfaat dan keistimewaan buah tin dan juga buah zaitun. Menginjak ayat selanjutnya, yaitu ayat yang kedua, Waturi Sinin, dan Gunung Sinai, dan demi Gunung Sinai.
Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung ini setinggi 2.285 meter di atas permukaan laut. Ini juga dikenal sebagai Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Jabalun itu gunung, Musa Nabi Musa. Kenapa dinamakan Jabal Musa? Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu yang pertama dan beliau diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, ketika Rasulullah mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, nah Isra itu perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian saat Mi'raj, Rasulullah berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sunat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Jadi Rasulullah sebelum Mi'raj ke Sidratul Muntaha sana di langit ke-7, itu Rasulullah sholat 2 rakaat di Gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman ini, yaitu kota Makkah. Kota yang aman adalah kota Mekkah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekkah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Nah, inilah manusia itu memiliki akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, yang sebaik-baiknya. Karena apa? Karena Allah itu memberikan manusia akal, jasmani, rohani, dan nafsu, serta budi pekerti. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Allah menciptakan hewan. Allah menciptakan manusia. Manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang sama-sama memiliki jasmani. Namun, kalau hewan hanya memiliki nafsu saja, tapi manusia dilengkapi oleh Allah dengan akal, sehingga bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Itulah perbedaan manusia dengan hewan. Kemudian Allah memberikan anggota tubuh manusia itu serasi dan seimbang. Telinga diberikan 2, tangan diberikan 2, kaki juga 2, mata 2. Itu semuanya berpasangan sehingga serasi. Coba kalau Allah hanya memberikan 1 telinga atau memberikan 1 tangan, 1 kaki. Ada beberapa, namun tidak semuanya. Hanya beberapa saja. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu. Nah, inilah perbedaan manusia dengan hewan. Hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu, sementara manusia mempunyai rohani, mempunyai ruh dan akal yang bisa berpikir
untuk dapat berpikir dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, mana yang salah. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi manusia yang mulia. Agar apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Nah, itu dia. Ketika manusia dan hewan itu sama-sama makhluk hidup. Bahkan ada sebuah pepatah mengatakan bahwa al-insanu hayawanun natiqun. Manusia adalah hewan yang dapat berbicara. Kok bisa begitu? Iya. Ketika manusia tidak menggunakan akal pikirannya dan ruhnya, akal pikiran serta nuraninya, maka dia sama seperti hewan. Karena hewan mempunyai jasmani, punya badan, punya nafsu. Manusia juga punya nafsu. Ketika manusia hanya mengandalkan jasmani dan nafsunya saja, maka kita sama seperti dengan hewan. Ketika manusia tidak menggunakan pikirannya, tidak bisa berpikir, tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan nalurinya sebagai ruhnya sebagai manusia, maka ya dia akan turun derajatnya seperti hewan. Tidak punya malu. Dengan teganya manusia membunuh anaknya sendiri. Misalnya seorang ibu membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, istrinya membunuh suaminya. Maka pada saat itu, pada saat melakukan itu, dia sama seperti dengan hewan karena tidak menggunakan akal pikirannya dan juga rohaninya. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Manusia, Allah mengingatkan kepada manusia sekalipun mereka itu sempurna, namun mereka dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan sikap dan perilakunya yang keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah. Jadi manusia meskipun dia itu sempurna, ketika pengetahuan sikap dan perilakunya sudah keluar dari apa yang Allah tetapkan melalui Rasulullah SAW, maka dia menjadi manusia yang sangat hina. Tapi ada manusia yang tidak akan pernah hina selamanya, yaitu orang yang tidak pernah hina adalah mereka orang yang selalu beriman dan beramal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehidupan, kehinaan dunia dan akhirat. Walaupun Allah telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun masih banyak di antara manusia yang mendustakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil dan Maha Bijaksana terhadap manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.